Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap sehat dan tetap let's go. Di depan kita ada 4 buah ya, 4 pasang dari rumah roller, dan ini merupakan big fully semua ya. Jadi yang 3 ini adalah rumah roller dari PCX, dan yang satu kiri atas itu NMAX ya. Terima kasih sudah mempercayakannya dalam rangka bubut berubah derajat. Ini sesuai request dengan request 13,8 derajat dan interlock 1 mili. Jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas soal interlock. Apa sih interlock dan tujuan interlock itu apa, kekurangan dan kelebihannya kita akan bahas sedikit. Oke, kita mulai dari yang PCX dulu. Jadi untuk teman-teman yang ingin merubah sudut derajat dari rumah roller ini dan kipasnya, silahkan sesuai dengan konsep, dan nanti teman-teman juga bisa perhitungkan dengan spek-spek di motornya ya. Namun saya akan memberikan tips sebelum teman-teman merequestnya di tukang bubut dengan interlock 1 mili. Kita akan bahas dulu soal interlock. Jadi interlock itu berfungsi untuk memperkecil antara gap rumah roller dengan kipas. Jadi tujuan dibikin interlock itu adalah mempersempit gapnya, itu mempersempit gapnya agar di putaran atas penbel itu naik full ke atas. Jadi seperti itu tujuan interlocknya. Kelebihannya selain penbel bisa naik ke atas, gapnya lebih kecil, tapi harus diimbangi dengan coakan di rumah roller, jalur rollernya tersebut ya. Jadi nanti kita akan robah jalur rumah rollernya seperti yang jadi seperti yang rumah roller yang ini sudah ditambah jalur rollernya. Jadi untuk teman-teman yang memang merequest interlock tapi jalur rumah rollernya nggak dikerok, itu percuma, karena gap rumah roller nggak akan maksimal, yang diakibatkan dorongan dari roller ini kurang maksimal, kurang naik gitu. Sebetulnya soal interlock itu langkah kedua dari proses modifikasi di rumah roller setelah melakukan bubut derajat dan penambahan jalur roller gitu. Jadi ada beberapa kasus yang memang kadang-kadang bengkel itu kurang teliti di bagian ini, hanya sebatas merequest interlock sekian, memperkecil gap sekian gitu, tapi tidak diperhitungkan dengan ketebalan si penbel. Nah, jadi kaitannya, sebelum kita melakukan atau merequest interlock di bagian modifikasi rumah roller, kita harus mengukur dulu si lebar penbelnya, sama seperti yang ini. Jadi ini si AA Kasep yang membawa 4 set rumah roller ini dan merequest dengan interlock. Namun sebelumnya saya tanyakan dulu lebar penbelnya itu berapa. Di sini saya punya penbel series KOJ ya, ini hanya sebatas untuk contoh saja. Jadi teman-teman nanti bila ingin melakukan interlock, merequest interlock di tukang bubut, teman-teman bisa ukur dulu gap yang dihasilkan setelah merubah derajatnya gitu. Kalau bisa dibubut dulu gap awal sebelum
bubut, ukur dulu, maksudnya ukur dulu gap awalnya berapa. Kita akan ukur pakai sigmat ini ya. Nah, jadi teman-teman ukur dulu gap awalnya sebelum dibubut berapa, nanti setelah dibubut jadinya berapa gitu. Dan teman-teman bisa ukur lebar penbel, karena untuk beberapa motor yang memang penbelnya sudah dipakai, itu kemungkinan besar lebar penbelnya sudah berkurang. Saya pernah mengukur kalau seperti Vario, PCX, dan barusan saya juga tanya sama si A-nya, ternyata lebar penbelnya 21. Nah, jadi 21 lebar penbel karena memang sudah dipakai. Kalau nggak salah PCX Vario itu antara 22 mili lebar penbel awalnya. Dan tadi kita ukur setelah dibubut itu gap antara rumah roller ini berada di 21,8 lebih, berarti 22 kurang. Makanya beliau meminta untuk menginterlokkan. Nah, ini sebanyak 1 mili. Dan kita ukur lagi. Dan kita ukur lagi setelah kita buat interlocknya. Oh, jadi setelah kita bubut interlocknya, gap antara rumah roller dan kipas itu berada di 20,62, 20 setengah lah ya. Jadi sedikit berkurang 0,5 dari lebar penbel. Nah, sehingga nanti ketika dipasangkan di motor, penbel akan berada di bagian atas maksimal, dan ketika di putaran bawah penbel pas, tidak terlalu kendor gitu. Kalau interlocknya terlalu gede dan gapnya terlalu kecil, nanti di putaran bawah akan ada suara seperti penbel yang ngepret gitu. Jadi kalau misalkan langsam tuh pasti plak, seperti itulah kira-kira kekurangannya. Jadi untuk teman-teman atau owner-owner yang mempunyai motor dan suka modifikasi merubah, harap dipahami di bagian ini sebelum melakukan proses perubahan. Karena ketika kita salah ngambil konsep dari perubahan modifikasi mesin, itu bisa menghasilkan rasa yang memang kurang enak atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, intinya seperti itu soal rubah sudut dan interlock. Jadi interlock itu hanya dibutuhkan apabila ketika perubahan sudut dari rumah roller dan kipas masih di bawah lebar penbel itu. Kebanyakan kan yang di TikTok atau di pemula-pemula yang memang anak-anak sekarang itu suka bongkar sendiri dan memang lihat mekanik-mekanik TikTok tanpa mendalami dulu dasar dari apa tujuannya, seperti itu. Itu kebanyakan kesalahan yang dibuat. Nah, di sini mudah-mudahan bisa jadi pencerahan untuk teman-teman yang memang ingin merubah, memodifikasi beberapa mesinnya, khususnya di motor-motor matic dalam perubahan rumah roller dan kipas, serta tentang interlock. Seperti itu. Semoga bermanfaat tips dan triks ketika kita memutuskan modifikasi mesin. Semoga mesin dan motornya tetap awet, dan semoga tetap sehat juga, tetap let's go.